Ya zaman sakmono ki aku dadi SPG, Pak. Iya, SPG-nya salah satu operating system. Nah, jadi SPG ki gene gel. Oh, enggak harus. Oh, enggak harus. Sales promotion guy. Memang ada beberapa yang kemudian diambil, benar-benar diambil yang dalam tanda kutip memang kemudian bukan dalam tanda kutip, malah benar-benar hilang, tidak ada di tempatnya, berpindah tempat. Ada. Jadi kalau di dunia teknologi mungkin kita terminologinya data aku ki yo ilang nang jenengan ini lho. Tak titipke jebule wis tak pasrahke jebule kan aku gelo, Pak. Kowe jarene mau jaminan Pak RT to. Jaminan Pak RT nek saiki lagi motore, Mas. Ya kuwi. Rawangun. Lah iya to. Mosok Pak RT ora duwe banyu. Ayo, banyune banyu toren. Oke. Enak. Nah, terus ini gini. linggis asito ya. Rasa Bali. Oh iya. Rasa Bali, rasa Bali. Wis tenang wae to, tenang wae. Berarti lanjut ki. Lanjut. Nah, masalahnya, Pak. Ya. Nek misalnya kemudian seperti tadi kondisinya bahwa data kemudian sudah tersalin gitu atau bahkan dirusak gitu. Ini juga pengalaman tuh ya penanganannya angel loh, Pak. Nah, saat itu loh, Pak. Nah, jadi kalau penanganan hati-hati loh. Nah, kalau penanganan yang susah itu seperti apa? Maksudnya? Yo ya lelekan kok ngene kan yo wis tau nongkrong ning terminal to. Iya, Ning terminal kuwi kan yo Tirto Nadi to? yo terminal hitam putih mau kuwi. Iya, Tirto Nadi kuwi. Sing ono gambare mripat apa kae mau to. Mripat to. Lah kowe mung tulisan ya biasa. Putih ya? Biasa zamane adewe biyen ono tulisannya no pier kuwi lho. Oh. Bisa. Bisa. Kok aku baru sadar ya. Loh, jenengan ini dari tadi tak bilang ada tulisan-tulisan lu ki ora sadar to sampean ki. Berarti gleleng aku ya biyen. Ya terus. Yo angel, Pak. Makanya aku ki kesini tuh mau memastikan bahwa data yang kemarin tak titipkan ini baru nitip data KTP loh sama NIK. NIK dan KK ya. Oh, NKK ya lebih tepat. Kartu keluarga nek zaman biyen. Iya. Yo mbok menawa terus anakku geser ning nggonmu terus jadi family lain sekolah. Nah, itu kan gampang lah, itu gampang. Nah, Duk Capil sih koncoku. ngono ya. Iso ono jalur buri tenang wae to. Data itu kalau kita kembalikan tuh agak susah. Enggak semudah yang bisa dibayang. Oke. Iki yo guyonan ning warung sebelah kuwi yo. Biyen ki jarene yo mengembalikan data itu butuh sampai 2 hari. Ora mangan, nganti lali mangan, nganti turu-turu ki ning meja. Maksudnya turu njuk ning meja glagak. Tapi memang benar-benar posisinya yo posisi duduk gitu. Iya. Sampai kita nggak dengar apapun saking kita lelah, kemudian tidurnya sudah malam, adzan subuh ya ngapunten, Pak. Mboten mireng, Pak. Iya. Itu wis fatal banget saking kesele gitu kan. Karena data itu kita coba pulihkan juga wah wis angel. Oh, susah memang. Susah. Bisa dibilang memang susah. Walaupun ada beberapa yang kemudian bisa. Nggak tahu ya kalau misalkan isu yang kemudian beredar di tempat lain itu kan yang levelnya beda, Pak. Ini kan levelnya masih level kecil. Permasalahannya adalah setelah dipelajari, bukan dipelajari sih, lebih tepatnya introspeksi lah. Di warung sebelah tuh ceritanya apa ya? Ya khilaf, Pak. Biasa. Oh, kok bisa khilaf? Ya kalau menurut saya khilaf lah.
Kalau saya kan biasanya mainannya terminal ya Pak. Dan terminal ki walaupun hitam putih nyun sewu Pak. Kenapa? Relatif aman. Oh gitu. Walaupun yo tetap kena. Iya. Tetap kena. Kan yang kampung sebelah lagi yo kena gitu. Cuma sing kasus ini adalah memang apa ya? Karena golek barang gitu loh Pak. Nyari sesuatu yang kemudian nyun sewu nih. Jenengan masih menggunakan Windows bajakan atau masih sudah masih Linux? Saya dua-duanya. Dua-duanya. Apa? Masih bajakan? Enggak. Kalau saya Windowsnya udah nggak bajakan. Jendelanya udah nggak bajakan. Jendelanya. Tapi kalau Linuxnya masih bajakan. Nggak ada Linux bajakan. Ui. Nggak ada Linux bajakan. Oh nggak ada ya? Nggak ada, karena gratis. Nah kalau misalkan beberapa kan teman-teman ya nyun sewu, kadang kan kebutuhan orang berbeda-beda ya. Ya saya betul. tidak bisa menyalahkan. Kalau kemudian memang pengen ngambil yang ada di hutan sebelah gitu, namanya juga hutan. Kita nggak pernah tahu di hutan tersebut itu beracun apa enggak. Iya. Buah itu memang sama bentuknya kayak buah apel, pir dan sebagainya, ternyata sampai di rumah beracun gitu. Ya itu kejadian. Gitu. Jadi yang diceritakan di warung sebelah waktu nongkrong di warung sebelah itu adalah semacam itu. Ini ya mengkhawatirkan juga ya, makanya saya menanyakan ke jenengan, barangkali jenengan masih setia dengan Linux itu. Ini ngomong-ngomong Linux itu udah nek wong liya sehat ora ya? Nah itu dia, makanya kalau zaman yang jenengan dulu waktu jenengan masih jadi aktivis IT itu kan jenengan yang menularkan itu ke saya. Kan kita kan sempat dulu ngobrol di warung, terus habis itu jenengan bilang ini loh yang agak aman, agak tanda kutip ya. Tanda kutip agak aman daripada pakai yang ini kan gitu. Jenengan bilang pakai yang Windows yang ini masih agak aman. Oke, tak cobain, ternyata alhamdulillahnya ya aman. Walaupun rada mumet Mas, waktu awal-awal ya. Waktu awal-awal awalnya agak mumet, cuman akhirnya ya itu tadi wong Jawa, falsafah Jawa tuh Mas Dedi. Pripun niku? Witing tresno jalaran saka kulino. Nah, niku pengalaman nih, curhat. Ini curhat secara pribadi karena Bu RT ya biasa lah. Bu, dukune kuat. Nah iki. Lah ini bune salah. 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 Ndak tak kayak sosos kuwi. Nah itu jadi kalau yang saya alami itu masih itu, tapi nggak tahu nih kalau masalah si apa yang kemarin itu yang menyebar di ini tuh ransom itu gimana itu Mas? Ransom itu yang baru panas ini nih, yang gara-gara Pak Debio ini sebelah nih kemarin nge-share kok tiba-tiba langsung menyudutkan saya masalah ransom ini piye Mas? Menurut sampean? Lah jenengan biasanya teng kantor kelurahan betul ransom mboten ya? Ransom. Ransom. Sami kan Pak. Ransomware Mas, ransomware. Ransomware niku kan nasi yang dimasukkan ke dalam Tupperware. Aku nasi bungkus Mas. Ono iki nasi bungkus, ono iki apa lulus PTN kae lho. Kok lulus PTN ya Pak? Apa? Lah niku Pak masalahnya. Nah itu data yang NKK-nya gimana? Nah itu makanya kalau saya kan nggak nyebarin, makanya saya simpan di data digital. Ya akhirnya saya punya 8 itu tadi. Ya bicara tentang ransom itu ya pripun nggih nek bahasane niku nek gampangane ya sebenarnya itu program jahat ya. Oh program jahat. Intinya ada sebuah program jahat yang ditanamkan. Ya kayak tadi Pak sebenarnya. Pada prinsipnya kemudian mereka itu merusak data yang kita miliki. Nah, yang lebih parah adalah kadang mereka minta uang tebusan. Oh. Nah, itu sebutannya cracker atau hacker, Mas? Kalau saya sih nyebutnya
elit global salah. Apa ya? Ya bisa dibilang hacker juga bisa, hacker elit atau hacker elit ya. Tapi lebih nyebatnya adalah attacker ya, atau misalkan mengenal juga ada istilah namanya APT. Itu bahasa Inggrisnya bener jenenge Advanced Persistent Threat. Jadi intinya adalah tukang ngancem. Kan tadi tuh minta tagihan tuh. Iya. Minta tebusan. Tebusan. Berarti kan ngancem tuh. Sifatnya. Kalau misalkan tidak ditebus, datanya mau disebarluaskan gitu kan, atau mau dijual di pasar gelap misalkan. Dark gitu. web ya. Itu ya melakukan pengancaman. Jadi banyak. Nah, di Google sendiri itu juga ada juga. Ada fitur untuk memastikan apakah data kita dijual di pasar gelap tadi. Ada toh. Ada. Dan itu kan susah makanya Pak. Nah ini makanya sebelum kejadian kemudian di dalamnya ada tulisan warung Pak RT itu kan yo nggak lucu itu loh. Pas ngecek di Google kok data saya ada nama, alamat, NKK itu sumbernya Pak RT kan ya lucu toh Pak. Lah ya makanya kan kita harus berdiskusi toh Mas. Ben aku nanti jawab WA grupnya ini agak aman gitu loh Mas. Kalau yang membuat atau si pelaku ini kemudian menagihkan banyak apa ya, para pakar lah, para pakar di luar itu ternyata juga menyarankan jangan ditanggepin. Malah jangan ditanggepi kalau tebusan itu, karena juga tidak menyelesaikan masalah juga. Walaupun kita bayar pun juga belum tentu bisa menyelesaikan masalah. Oke. Jadi saya bukan ahlinya, jadi hanya ngintip sebentar. Ternyata kalau data yang sudah diacak-acak itu ya ternyata antara satu file dengan file yang lainnya atau satu berkas dengan berkas yang lainnya itu polanya berbeda. Kan kalau kita misalkan filenya file gambar, file teks itu masih bisa kita selamatkan, lihat. Maksudnya polanya jelas ini adalah teks, ini adalah gambar. Tapi saat kemudian diacak keduanya itu kita tidak tahu ini file gambar kah atau file teks, itu juga kita nggak tahu. Jadi si ransomware ini gimana ya cara mainnya? Kalau katanya Pak Ono W Purbo di salah satu podcast di YouTube yang tak lihat itu kan katanya kan Pak Ono W Purbo bilang ransomware itu ada satu file terus dienkripsi, virusnya itu seperti itu katanya gitu. Dienkripsi itu dikancing. Jadi ngono kuwi. Nah, kalau saya nggak paham ya dikancing apa enggak. Gitu. Tapi saya melihatnya ya kesannya kayak diacak-acak. Jadi istilah enkripsinya Pak Ono W Purbo itu ya multi ya. Ya sebenarnya enkripsi itu kan sebenarnya mengacak juga ya. Gitu. Cuma enkripsinya itu tidak kemudian berpola antara satu file dengan file yang lainnya. Karena kalau setiap file itu sebenarnya ada kayak istilahnya identitasnya. Ada kayak identitasnya. Istilahnya bahasa kerennya katanya sih file signature gitu kan. Nah, file signature itu walaupun misalkan kalau Pak RT kan udah pakai Linux ya. Kalau pakai Linux, kalau masih pakai Windows kan kita mengenal misalkan Nyun Sewu nih, nama filenya DOC. Kemudian DOC kemudian diganti MP4 gitu kan. Nah, enggak 3GP tuh? Itu enggak. Sekarang kayaknya lebih gede MP4 sih. Oke. Coba nanti jenengan tanya sama anak kos itu kan. Barangkali punya koleksi MP4 banyak itu. Nah, kalau misalkan DOC kemudian diganti MP4, diklik itu nggak bakalan bisa kemudian muncul video, nggak mungkin. Tetapi kalau misalkan kita pakai Linux itu sebenarnya kita bisa melihat
itu sebenarnya bukan file MP4 tapi file DOC. Karena memang masih terlihat namanya file signature. Nah, kalau sudah kena ransom, file signaturnya hilang. Oh gitu, file signaturenya tadi hilang. File signaturnya hilang dan itu tidak berpola antara satu file dengan file yang lainnya. Misalkan nih sama-sama file teks gitu kan, file teks. Itu kalau kemudian diacak oleh si ransom juga hasilnya berbeda. Oh gitu. Cuma memang yang bisa istilah mendekripsi ya memang salah satu ada ahlinya. Ada teman-teman yang jago istilahnya reverse engineer gitu. Reverse engineer. Kalau kebetulan saya bukan orang yang paham tentang reverse engineer, jadi cuma melihat filenya sudah diacak, ya sudah, berarti ya wis pasrah. Kayak kemarin misalkan saya punya flashdisknya ya wis ngacak, ya udah. Tapi pernah nyobain, pernah nyoba dikenakan atau gimana, atau pernah keserang jenengan? Lebih tepatnya sengaja untuk dikenakan. Untuk uji coba. Diuji coba dengan ekosistem yang terbatas. Nah, di ekosistem yang terbatas ini kita coba melakukan deteksi, itu tidak terdeteksi. Dicoba dideteksi malah nggak kedeteksi. Ya pengennya kan barangkali terdeteksi ya gitu kan, ternyata tidak terlihat ada aktivitas bahwa kemudian saat kita menjalankan ransom yang baru heboh di kampung sebelah gitu. Ya saya nggak tahu apakah itu sama apa enggak, tapi konon katanya sama, manut aja kata teman saya namanya sama. Jenisnya sama. Kalau kata di virus total sih begitu. Katanya di virus total gitu ya. Cuma kan saya nggak tahu. Kan ada serinya. Nah masalahnya saya nggak tahu serinya kan. Iya. Lagi pula sekali lagi di kampung sebelah kan ya nyun sewu, karena saya bukan bagian dari kampung sebelah ya saya nggak bisa berkomentar lebih jauh. Tapi dulu waktu kita masih belajar dulu, jenengan pasti tahu kan ada satu virus sebelum ransom ini, sebelum dan sebagainya, dulu sempat menyerang itu Brontok. Nah Brontok itu kan dulu sempat juga ngacak tuh itu. Hampir sama sih. Hampir mirip toh. Saya Pak Medang orangku gatel. Ngomong Brontok. Nek Brontok iki rada piye? Loh, Brontok orang virus Brontok. Hampir serupa sih. Hampir serupa. Brontok itu, tapi aku juga nggak ngerasain ya Pak. Waktu itu mainnya di terminal ya Pak. Lah justru waktu itu tuh saya tahu Brontok itu gara-gara waktu saya install terus tiba-tiba ada flash disk. Waktu dulu kan zaman flash disk 128 mega tuh Mas Dedi. Zaman waktu itu ya 128 mega itu. Saya 32 kalau nggak 64 ya. Nah, berarti waktu itu sugih banget. Gede banget enggak Pak. Sekarang giga ya. Iya sekarang giga. Iya benar. Udah tera bos. Ada apa Pak? Udah 128, tapi bentuknya sudah kayak itu. Ada dong, yang bentuknya slim itu loh. Nek sing 200 ini ngen pikirane ngono-ngono ya. Angel ya. Ya intinya adalah waktu itu kan tiba-tiba temen itu nyolokkan flash disk ke komputernya temen. Waktu itu aku masih ngekos, itu tiba-tiba langsung bekerjanya mirip kayak ransom Brontok itu. Jadi kalau dalam satu jaringan yang sama dia buka file yang sama pasti kena semua, terinfeksi semuanya. Kemarin juga nyobanya begitu, tapi kemarin lupa ya Windows Defendernya tak matiin apa nyala ya. Intinya gini, intinya saya punya komputer gitu. Komputer itu kemudian kita install pakai jendela itu. Baru ya selesai install lah, terus nak coba nyolokin flash disk, jalanin yang katanya brand cheaper itu, coba double klik gitu tak
tahu-tahu ya sudah file saya kemudian berantakan semua, serut gitu dah. Kemudian di sistem pemantauan tidak terlihat, bahkan ya tadi Windows Defender yang saya pakai pun kayaknya nggak tahu saya matikan apa saya hidupkan, saya lupa. Kalau pertama kali nyala harusnya hidup kalau pertama kali. Tapi ya nggak apa-apa. Flash disk nyala, kemudian menjalankan aplikasi. Saya sebut aplikasi ya. Nggak kemudian kedetek warning kalau ini adalah malware atau virus. Yes, itu sih. Ya kalau mungkin sama. Karena mungkin ini kayak bukan menyebar ke jaringan ya. Jadi ya mung ning lokal aja sampai flash disk saya itu juga kena sih. Tapi sampai sekarang ini lagi tak coba nyala terus komputernya juga belum menemukan indikasinya. Nggak tahu sih kalau besok pagi ya. Berarti ini masih dalam percobaan. Jenengan juga masih coba-coba juga. Iya, masih tak tunggu ini juga. Cuma nggak tahu pastinya sih. Apakah memang apa ya, ada aktivitas yang mencurigakan nggak sih? Oh gitu tadi. Tapi kayaknya kok enggak. Kalau udah tak tungguin kemarin itu ya enggak ada sesuatu yang mencurigakan. Oh enggak ada? Enggak ada. Ya mungkin karena sistem saya kan sistem yang murah ya. Maksudnya murah itu mudah didapat. Terjangkau lah. Kalau murah itu kayaknya kok terkesannya nyon sewu nih, ngapunten misalkan apa ya murahan gitu. Enggak, mudah terjangkau. Mudah dijangkau. Kalau mudah dijangkau itu kan kayak misalkan kita butuh akses internet, kita bisa download di tempat yang resmi dan sebagainya. Itu belum bisa terdeteksi sih. Belum bisa terdeteksi. Itu bahkan pakai antivirus apapun juga nggak terdeteksi ya. Memang saya tidak memasang antivirus. Sengaja nggak dipasang antivirusnya. Sengaja nggak masang antivirus. Oke. Kemarin juga pengen nyobain, khawatirnya malah justru rusak komputernya teman-teman. Tapi ya sudah. Oh gitu. Tapi sekarang ya nggak ada keluhan sih. Nggak ada keluhan. Nggak ada keluhan. Belum ada. Semoga saja tidak. Wah, nek belum ya angel. Waduh. Lah soalnya gitu aku harus belajar dari jenengan juga. Maksudnya kan dengan seperti ini kan aku jadi ada kesadaran gitu loh Mas Dedi. Jadi kan data yang jenengan khawatirkan tadi, yang aku juga sudah bilang sama jenengan tak simpan di 8 titik berbeda. Itu kan akhirnya kan membuat jenengan agak-agak sedikit ayem lah. Ya. Paling enggak gitu sih. Jadi kita nggak usah bicara tentang yang sekarang lagi rame lah, data kemudian hilang. Kita kembali lagi kayak misalkan kita sendiri punya data. Ini ceritanya saya dulu pernah punya laptop. Laptop itu dalam posisi menyala pada waktu itu. Nah, jenengan tahu sendiri kan rumah saya itu kan sering bocor ya. Betul. Tapi bukan bocor data, maksudnya memang benar bocor pas hujan itu. Laptop saya ketetesan air gitu loh Pak. Jadi akhirnya membuat komputer saya tidak berfungsi. Tentu kalau komputer tidak berfungsi, di dalamnya juga perlu diragukan. Betul. Nah ceritanya dulu itu karena itu hujannya sore loh Pak. Sore-sore terus pagi harinya saya harus presentasi gitu. Nah, saya kan harus nyelamatin dulu nih data saya gitu. Kita nggak bicara tentang ransom, kita bicara tentang pengolahan data. Saat saya mau ngambil hard disk saya, waktunya udah nggak sempat Pak. Karena itu kejadiannya udah sore, toko komputer juga sudah pada tutup. Kan susah kita nyari. Betul. Akhirnya saya menemukan sebuah komputer sembarang saja gitu. Kemudian saya kondisikan. Karena kebetulan datanya tadi memang saya unggah atau saya backup tadi di cloud gitu. Ya alhamdulillah Pak, masih bisa kembali Pak. Oh gitu. Untungnya bisa kembali. Ini kita nggak usah bicara tentang ransom ya. Kalau misal ini kan insiden apapun ya, insiden. Kayak misalkan nyon sewu, ngapunten nih, mohon maaf sebelumnya. Kalau misalkan kayak laptop hilang gitu, kayak teman-teman
yang kalau misal mahasiswa kayak anak-anak kosnya jenengan ini loh Pak, itu kan rawan banget nih, mungkin lagi zamannya skripsi. Itu rentan banget. Banyak teman-teman yang mahasiswa itu skripsi datanya ternyata nggak terbackup. Betul. Jadi kalau misalkan tiba-tiba komputernya rusak, yang kayak posisi kayak saya, insiden ya. Kalau yang di kampung sebelah kan memang insidennya besar. Tapi kalau kayak tadi insiden komputer hilang, kemudian kayak saya kena lost data, banjir dan sebagainya, kena air, konslet, paling enggak kalau misalkan punya backup itu kan relatif lebih aman. Cuma kan masalahnya kemarin itu kan kalau saya kemudian pasrah ke jenengan dan jenengan punya masalah, itu kan jadi istilah double kill gitu loh, kan gitu. Wis pasrah kok sing dipasrahi ora tanggung jawab. Nah, aku kurang ngomong. Loh, aku mengakui sendiri, makanya tadi jenengan agak bertanya sama saya, ya tak jawab seperti itu. Jenengan kan belum tahu tuh, kan saya ada satu kamar lagi di depan ruang tamu itu, kan ada kamar yang nggak boleh orang lain masuk. Nah, itu tuh ada isinya harddisk semua itu, Mas. Pesugihan jangan. Ayo pesugihanku ngono kuwi, Mas. Nah, tapi aku backupnya di situ semua. Jadi memang ada backupan selain di cloud. Di cloud aku ada 2, terus habis itu yang di ini ada 5, yang satu ya tetap di komputer. Jadi pada prinsipnya memang kita harus punya backup sih. Harus punya backup. Jadi kayak tadi insiden apapun, saya tidak melihat bahwa insiden yang ada di kampung sebelah ataupun insiden yang ada di sekitar kita aja itu paling enggak kalau ada backupnya lumayan lah. Kalau saya kemudian cerita tadi kasus insiden yang saya alamin itu, akhirnya data memang bisa kembali dan saya pagi hari saya bisa presentasi di depan klien. Ceritane klien ya, klien loh ya. Ben ketok rada sugih sithik, Pak. Padahal emang dosennya sampean tuh. Jago terminal iki lho. Jago terminal iki lho. Iya. Ya alhamdulillah data masih bisa terselamatkan, kita masih bisa presentasi dengan baik. Nah, itu ya kembali lagi kita bisa bicara tentang bagaimana kita bisa mengelola dokumen. Kita nggak ngomongin orang lain sih, maksudnya ngomongin kita sendiri. Makanya saya pengen memastikan ke Pak RT itu apakah memang Pak RT juga sudah mengelola data dengan baik kan. Kalau misalkan baik kan nanti periode berikutnya kan jenengan dipilih gitu loh Pak. Ya insya Allah aman. Amanah lah. Aman apa amanah? Fatona aja. Berarti pengen dipilih lagi? Sebenarnya udah enggak. Saya tak jadi yang itunya aja. Tapi kok kayaknya tadi nada-nadanya pengen nih. Wes abot. Wes aku tak melu dadi pindah warga liya. Family lain. Tapi gini Mas, sebenarnya kalau kita sudah merangkum ini tadi kan, kita ngobrol-ngobrol, jenengan kan sekarang juga ngajari teman-teman juga yang anak-anak sekarang. Itu kemampuan anak-anak sekarang itu gimana Mas? Untuk bisa nggak sih untuk kayak kita dulu gitu loh? Ada ini mengkritisi itu bisa nggak sih anak-anak sekarang? Sama, sebenarnya setiap masa itu ada orangnya, punya penciri sendiri. Iya. Punya ciri lah itu kan. Tapi kalau kita bicara tentang data, zaman dulu mungkin cloud belum banyak. Tetapi flash disk mulai sudah banyak. Ya, hard disk sudah mulai banyak juga. Hard disk eksternal. Tapi saya punya hard disk eksternal, punya backupan jatuh. Masalah toh? Iya, insiden lagi. Backupannya malah raib ya. Itu kan ya jadi masalah. Saya sudah jaga di hard disk eksternal itu tiba Mas. Lah terus piye coba rasane? Pas waktu tiba ki langsung madeg ser. Ya wis pasrah. Ini kan insiden ya. Iya. Insiden ya wis. Saat kemudian hard disk jatuh, ya sudahlah. Nah, jadi kemudian berpikir lagi gimana caranya adalah tidak terulang lagi. Nah, tapi jatuh itu pasti. Kayak serangan siber itu kan pasti. Iya. Jadi kan kita harus punya
apa ya, punya pembelajaran lah, kita punya lesson learn di dalam hal ini. Ya tadi kemudian saya beralih ke flash disk. Cuma flash disk itu kayak curanmor. Pencurian korek. Oh iya, saiki ngono betul. Kan bentuknya cilik ya. Oh, bentuknya cilik betul. Bentuknya cilik hilang. Diakoni nggone wong liya. Itu ngomong aku juga flash disknya kemarin habis hilang. Hilang itu ada 2. Pertama adalah memang diambil orang. Yang kedua adalah memang lali ngeletaknya nanti. Karena kan sekarang bentuknya imut. Kalau dulu kan rada gede. Tapi sekarang orang mencuri flash disk mungkin sudah jarang sih. Oh iya. Tapi kalau ya kita mungkin lupa tadi. Tapi masih ada orang yang kemudian kalau menemukan flash disk bisa malah justru diambil. Oh, banyak. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh peretas. Oh iya, betul. Karena untuk kan mencuri data lagi. Jadi untuk teman-teman yang di luar sana itu tuh harusnya berhati-hati itu, karena anak-anak kosku ini jane ya sok teledor, Mas Dedi. Itu. Jadi ya kita harus intinya punya pencadangan lah. Kita punya backup. Ya kalau zaman dulu memang flash disk, zaman sekarang mungkin kita bisa memanfaatkan cloud. Cloud itu tapi cloud sekarang juga sudah mulai mahal sih. Sayangnya agak mahal. Dulu kan di zaman saya itu masih agak murah, bahkan dulu kita pernah lomba-lomba mendapatkan storage. Betul. Ada pakai akun email kampus itu, kita bisa berlomba-lomba. Betul. Akhirnya kapasitasnya bisa jadi gede. Nah, sekarang saya juga menikmati sebuah cloud yang kalau dibilang gede enggak sih, ya wong 50 giga kok Mas. Ya cukup lah. Cukup. Kalau misalkan tadi kayak data-data kayak skripsi itu kan, tugas-tugas itu kan masih mungkin ya kecil-kecil. Nah itu kita mulai preventif lah, kita bisa menyimpan itu ke sana. Jadi kalau misalkan ada sesuatu terhadap komputer kita itu paling enggak ya masih ada di sana, diselamatkan. Masih aman lah ya. Jadi intinya adalah kita punya pencadangan. Nah, pencadangan itu sebaiknya tadi apa tuh? Berganda, kayak misalkan Pak RT punya. Jadi ini nggak mudah, saat berganda ini nggak mudah. Kalau itu double gini nggak mudah. Biayanya juga pasti akan besar juga. Nah itu kan di dalam itu kan harddisknya kan connect satu sama lain. Nah kalau dalam Linux kan ada yang namanya repository Nah itu tak buat konsep kayak gitu Mas Dedi. Cuma repositorimu ya nek kena malware ya padha wae to Pak Tapi kan saya pakainya Linux. Sama saja, yang di kampung sebelah juga pakai Linux Bapak. Nah ya mau gimana lagi? Ya satunya nggak tak koneksi internet kok. Sedih. Tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting sudah berusaha mengamankan. Satu kita berusaha. Artinya saat kita berusaha itu sebenarnya ada beberapa standar yang mungkin kita harus penuhi. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mengelola lembaga, mungkin karena Pak RT itu lembaganya kan di bawah banget. Bahkan nggak ada lah ya. Sistem kepemerintahan paling kecil adalah desa atau kelurahan atau kalurahan. Gitu tapi kan. Desa nggak ada Pak RT nggak urip. Oh ada, bisa. Tetap nggak urip. Lah iya wong jenengan ki dong-donge pengen nyalon lurah kok itu kan. Serti akal bulusmu. Nah justru itu. Tapi kakek bulus itu juga keren juga. Film apa ya sing kakek bulus? Wih kura-kura ninja. Jin kura-kura. Oh gitu ya. Kakek bulus tuh jin kura-kura. Tapi kan ampuh ya. Ayo kamehame toh. Ampuh. Nah, itu tadi makanya kita harus punya preventif. Nah, ini berarti Pak Bebio tadi tak balas kayak ngono wae ya Mas ya. Ya. Ngoten nggih mboten napa-napa, Pak. Karena di grup itu kan ramenya kan nuding saya. Lah saya juga ikutan nuding kok piye. Loh, makanya kan tak jelaskan sama jenengan, jadi nanti ada pengkonternya di dalam grup itu. Gitu loh maksudku. Aku melu-melu. Mana tahu tetap praktek kok.
saya adalah orang yang nggak mau Anda menang gitu kan. Wah, Sen, jenengan teko rene wis tak iki tak suguh ya bojoku lagi bar keramas wis tak kon ngetokke wedang isih. Wah, aku ora dibelo iki piye iki? Wah, nggak bisa. Ini perlu ada lobby-lobby. Ya wis nek arep lobby selanjutnya nanti besok meneh wae. Nggih, tapi aja ning omah, Pak. Enggak enak, Pak, kalau Nanti iki wae. Nanti kita ke Cakruk yang itu, Cakruk di kampung sebelah. Kan ono Cakruk Rakanggu. Cocok nih. Nah, itu enak itu. Ya, Bun. Nek ngoten Ya, ketoke wis ada surup ya, Mas. surup ora ngaruh, Pak. Yang penting tenggorokanku wis lancar, Pak, ya kan. Karo weruh Bu RT iki, Mas. Nah, wis lumayan, Pak. Matur nuwun lho, Pak. Nggih, monggo Mas Dodi. Ini Ya, mau tindak kondur to ini. Salam buat garwane. Dibalas dendam iki gitu kan. Mboten kula ajeng mampir niki, Pak. Oh, mampir ke warung sebelah lagi. Enggak warung, Pak. Oh. Rada kesel jadi ya Kos-kosan iki ono kos-kosan murah lho. Enggak. Logone abang, ono yene nang tengah. Mboten iki golek sing iso rada ngelemaskan otot gitu kan. Otot pendirian. Nggih kathah nika, Pak. Otote kathah niki pun Mas, dong-dong niku bali kerja pingine adem ayem ning omah gara-gara data kaya ngono kan. Makane tak sempet ke mampir riyen. Nah, niki kan yo ya kita berbagi pengalaman. Betul. Matur nuwun lho Mas Dodi. Kula nggih matur nuwun. Salam nggih ponakan. Oh iya. Sing teng pojokan iki lho. Nggih. Ponakan apa anak kos? Niku anak kos kula. Oh, nggih. Salam. Nek ponakan kula niku nembe gledhek. Kula salamon. Nggih, mungkin kula salam nggih. Ayu to? Ya, nggih. Jilbab hitam. Iya, boleh. Sudah termonitor. Siap. Ingat Okay. kalau mau kondur bilang sama tukang parkir itu anak kos itu, bilang aja tamu Pak RT. Matur nuwun. Siap Pak Ya, RT. siap. Pamit Oke. rumiyin Pak RT. Sehat-sehat. Nggih, matur nuwun. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaikan pungguk yang merindukan bulan, aku coba pelan-pelan. Meskipun banyak yang harus ku buktikan, pasti bisa ku dapatkan. Inilah aku, terlalu banyak kurangku, tak letih ku mencoba, selalu berusaha untuk memantaskan dirilah aku, terlalu banyak kurangku, tak letih ku mencoba, selalu berusaha untuk memantaskan